Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Afita dengan NIM akhir 138. Di sini saya akan menjelaskan beberapa asas-asas pemerintahan daerah di Indonesia. Yang pertama ada asas sentralisasi, kemudian desentralisasi, yang ketiga dekonsentrasi, kemudian yang terakhir ada asas pembangunan. Yang pertama ada asas sentralisasi, merupakan penyatuan segala sesuatu ke tempat yang dianggap sebagai pusat. Dalam sistem pemerintahannya, sentralisasi berkaitan dengan wewenang pemerintahan pusat. Bisa juga dikatakan sebagai pemusatan seluruh wewenang kepada manajer kecil yang berada di posisi puncak pada struktur organisasi. Untuk kelebihannya yaitu yang pertama adanya pemusatan expertise, di mana keahlian anggota dalam sistem organisasi bisa dimanfaatkan secara maksimal karena dapat memberi wewenang. Yang kedua, penerapan sentralisasi membuat koordinasi antara anggota menjadi lebih mudah. Penerapan research sharing menjadi sumber daya yang dapat dikelola lebih efektif. Kemudian pengembangan organisasi menjadi terintegrasi. Ada juga kekurangan dalam asas ini. Yang pertama, terjadinya penurunan dalam hal pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Kemudian terjadinya demotivasi dan disinsentif bagi pengembangan unit organisasi. Kemudian sentralisasi dapat menurunkan respon suatu organisasi maupun pemerintahan dalam perubahan lingkungan. Yang kedua ada asas desentralisasi, sering disebut sebagai political decentralization atau desentralisasi ketatanegaraan karena kewenangan yang diserahkan merupakan kewenangan politik. Asas ini merupakan penyerahan wewenang dari pejabat satu ke pejabat lainnya. Bisa diartikan juga metode untuk mengakomodasikan kemajemukan aspirasi serta tuntutan kemasyarakatan. Untuk kekurangannya dan kelebihan, yang pertama dapat memberikan kepuasan bagi setiap daerah karena sifatnya secara langsung. Yang kedua, minimalisir perbuatan sewenang-wenang pemerintahan pusat, memangkas profesi birokrasi pemerintahan yang cenderung berbelit-belit. Kemudian pemerintahan daerah dapat mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi berbagai permasalahan. Untuk kekurangannya, diperlukannya biaya yang lebih banyak, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, dapat mendorong timbulnya fanatisme daerah, keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan lebih mudah terganggu. Kemudian struktur pemerintahan yang bertambah kompleks dan mempersulit koordinasi. Kemudian untuk asas yang ketiga yaitu asas dekonsentrasi, merupakan pendelegasian wewenang pusat kepada daerah yang bersifat menjalankan peraturan-peraturan dalam keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan yang tidak berprakarsa menciptakan peraturan atau membuat peraturan untuk kemudian dilaksanakan sendiri. Kemudian untuk tujuannya, yang pertama itu terpeliharanya keutuhan NKRI, terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah, terwujudnya keserasian hubungan antara susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah. Dan untuk kelebihannya, yang pertama memungkinkan hubungan langsung antara pemerintahan dan rakyat, yang kemudian memungkinkan otoritas untuk berkomunikasi, kemudian dapat membantu memastikan implementasi kebijakan ekonomi, dan yang terakhir ada kekurangannya yaitu membuat koordinasi menjadi semakin sulit, keserasian dan keseimbangan mudah terganggu, dan menimbulkan fanatisme.